Dengan banking sector, seperti apa Anda melihat potensinya di era suku bunga tinggi yang akan segera berakhir? Ya, agilitas ya dari banking sector ini akan diuji ketika suku bunga saat ini sedang dalam posisi yang tinggi dan juga Bank Indonesia itu sedang aktif melakukan penyerapan likuiditas melalui berbagai instrumen, salah satunya adalah SRBI. Nah, ini perlu diamati nanti bagaimana perbankan mampu menjaga interest marginnya dengan cara mungkin akan dimulai ya tren kenaikan lending rate dari perbankan yang mana kalau kita amati memang selalu lagging ya di belakang. Jadi tingkat suku bunga BI itu naik dahulu, baru kemudian diikuti oleh tingkat suku bunga deposito, dan terakhir adalah kenaikan lending rate. Kemampuan perbankan menyesuaikan nilai menurut kami akan menentukan outlook dari perbankan. So far hingga kuartal 3 kita masih melihat result yang baik ya. Kita lihat belum ada tanda-tanda pelemahan di sektor perbankan hingga saat ini. Oke, lalu bagaimana Anda melihat potensi dari saham-saham di sektor renewable energy yang kalau bisa kita katakan bahwa di tahun ini cukup menjadi primadona di pasar ekuitas tanah air? Ya, terkait dengan renewable energy ya mungkin kami tidak memiliki spesifik view terkait dengan sektor tersebut, tapi yang perlu kami ingatkan kepada para investor sekalian adalah untuk memperhatikan kembali ya berbagai analisis fundamental ketika ingin uh, 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 memiliki exposure terhadap sejumlah sektor. Apabila valuasinya dirasa dinilai tidak lagi sejalan dengan prospek perusahaan atau mungkin valuasi tidak sejalan dengan peers pada sektor yang sama, menurut kami ada baiknya investor kembali mereview kembali ya keputusan investasinya ketika ingin memiliki exposure terhadap suatu sektor. Oke, kalau dengan sektor komoditas khususnya batu bara, seperti apa view dari Anda? Mengingat di akhir tahun biasanya terjadi musim dingin yang justru akan meningkatkan kebutuhan batu bara. Iya, setuju. Memang di musim dingin ya kita selalu amati ada seasonality. Bagaimana musim dingin ini dapat meningkatkan permintaan akan batu bara. Hingga hari ini ya musim dingin terutama di Eropa dan sebagian Amerika mulai memasuki masa-masa ekstrimnya. Ada suhu-suhu, ada hari-hari tertentu di mana suhu itu cukup rendah. Dan juga terkait dengan sektor batu bara itu sendiri, secara makro kami lihat memang terjadi pelemahan ekonomi. Namun apakah batu bara ini merupakan salah satu komoditas yang paling sensitif terhadap pelemahan ekonomi? Menurut kami tidak juga. Ada beberapa microstructure, supply and demand ya, permintaan penawaran ini yang lebih berpengaruh terhadap harga batu bara. Kami amati hari ini ada tren bahwa China memang sedang restock batu bara mereka sebagai cadangan energi, dan juga kami lihat bahwa tren terutama pada renewable energy yang nampaknya cukup sulit di tengah inflasi tinggi akibat mahalnya renewable energy ini dapat kembali meningkatkan permintaan akan batu bara, yang mana artinya ini baik untuk prospek harga batu bara ke depan. Lalu bagaimana dengan prospek sektor komoditas secara umum mengingat saat ini tensi geopolitik masih berlangsung? Ya, ini memang kami perlu sangat hati-hati dalam menganalisa sektor komoditas ya, tidak seperti di tahun 2021 kemarin ketika satu komoditas naik maka semua komoditas ikut naik. Ke depan kami lihat ini benar-benar tergantung pada dinamika permintaan dan penawaran. Akan ada komoditas tertentu yang penawarannya terganggu maka harganya naik. Akan ada komoditas tertentu yang permintaannya meningkat karena misalkan tren dari mobil listrik EV vehicle maka harganya meningkat, ini sangat mungkin terjadi. Tapi secara makro kami lihat bahwa tren harga komoditas secara umum memang masih akan tertekan karena perekonomian global di tahun mendatang yang diperkirakan akan melambat. Oke, sektor-sektor apa saja yang justru dihindari di tengah ketidakpastian global dan juga adanya momentum pilpres di tanah air? Iya, kami mungkin lebih berpaku pada perlambatan ekonomi global ya ketimbang pilpres dalam menghindari sektor-sektor tertentu. Jikalau memang ekonomi global ini akan melambat di tahun depan, maka seyogyanya investor bisa menghindari sejumlah sektor yang memiliki exposure tinggi. Salah satunya adalah komoditas, karena komoditas Indonesia mayoritas masih diekspor ya ke luar negeri, baik itu dalam bentuk mentah maupun olahan. Namun tetap permintaannya bergantung pada tingkat pertumbuhan ekonomi global.
Selain itu, sektor industri manufaktur juga dapat terkena dampak dari global slowdown jika permintaan akan barang jadi dari negara lain itu berkurang. Nah, maka kami lihat dua sektor ini yang paling rentan jika terjadi pelemahan ekonomi global. Sedangkan untuk pemilu, kami lihat justru kita lebih merespon ini secara positif ya. Volatilitas memang akan tinggi, tapi Indonesia bukan satu-satunya negara yang akan melaksanakan pemilu di tahun depan. Ada lebih dari 10 negara kalau kami lihat ya yang akan melakukan pemilu, bahkan salah satunya adalah Amerika Serikat yang akan melaksanakan pemilu pada November tahun depan. Secara spesifik, sektor consumer atau retail mana yang paling akan ketiban durian runtuh dengan adanya kontestasi politik di tahun depan? Iya, jika kita lihat mungkin setahun terakhir ya narasi yang tercipta di pasar keuangan itu adalah konsumsi masyarakat kelas atas ya yang saat ini sedang masih baik, sedangkan konsumsi masyarakat kelas bawah ini cenderung tertekan. Memang itu sudah terjadi ke belakang, tapi ke depan seiring dengan pemilu kita lihat beneficiary-nya yang paling akan diuntungkan itu adalah masyarakat yang memang berada di lapangan ya, masyarakat kelas bawah. Kami lihat ini yang akan tertopang ya oleh berbagai aktivitas ekonomi seputar pemilu. Belum lagi kalau kami sebut bahwa pemerintah sudah mulai menggelontorkan stimulus, berbagai stimulus. Salah satunya adalah BLT, El Nino, kemudian berbagai stimulus bansos tambahan lainnya yang kami nilai akan membantu menopang konsumsi masyarakat kelas bawah. Oke, seperti apa proyeksi Anda terkait dengan tren imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia tenor 10 tahun dan juga IHSG ke depannya? Ya mungkin kita bicara IHSG dulu ya biar kita bisa melanjutkan analisis sebelumnya terkait dengan IHSG. Kami masih menggunakan target pada base case kami itu di 7.200 hingga akhir tahun ini. Memang cukup alot ya tampaknya di level-level 7.100 seperti saat ini. Tapi kami lihat masih ada peluang ya hingga akhir tahun nanti bahwa IHSG dapat sedikit menguat menuju arah 7.200 di akhir tahun ini. Sedangkan untuk SBN, so far kami lihat untuk tenor 10 tahun, ini untuk rally-nya cukup tertahan ya beberapa minggu terakhir, sekarang berada di tingkat 6,7%, sedangkan target pada base case skenario kami itu di 6,6% pada akhir tahun ini. Artinya masih ada sedikit potensi yang masih dapat investor gali menjelang akhir tahun. Oke, untuk